Apa sih penyebab GBK itu nggak boleh dipakai sama Blackpink buat konser nanti? Halo bola supporter, gimana nih kabarnya? Semoga dimanapun bola supporter berada selalu sehat ya pastinya. Nah baik lagi nih sama aku Uti, reporter dari Bola Sport. Tapi sekarang aku nggak sendirian nih bola supporter. Soalnya sekarang kita balik lagi nih di segmen basa-basi, bahas sepak bola dalam negeri. Nah sekarang aku udah kedatangan dua narasumber terpercaya kita nih di Bola Sport. Yaitu ada Mbak Wila dan Bang Ari. Nah gimana nih kabar Mbak Wila, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Bang Ari? Sehat, Alhamdulillah. Nah, bola supporter pasti bola supporter udah tahu nih kalau lagi ada isu hangat banget kan tentang salah satu girl group Korea yang bakal konser nih di Jakarta. Nah, katanya kan waktu itu mau pakai venue GBK ya buat konser mereka tersebut, tapi udah ada updatean terbaru nih bola supporter. Kalau Menpora udah bilang secara langsung ya kalau GBK itu gak boleh dipakai nih buat konser tersebut. Pasti bola supporter apalagi yang Blink ya, fansnya Blackpink, kaget banget nih dengar berita ini. Tapi emang apa sih penyebab GBK itu gak boleh dipakai sama Blackpink buat konser nanti? Yuk langsung aja nih kita tanya. Boleh Mbak Wila, gimana sih Mbak Wila? Kenapa sih itu alasannya GBK gak boleh dipakai nih buat Blackpink? Kalau alasannya udah jelas ya, dari Kemenpora sendiri udah ngomong kan gak bisa dipakai karena emang buat ini kan, buat persiapan venue, buat renovasi. Sebenarnya kalau renovasi sendiri sih, kalau renovasi untuk GBK ya itu emang bener dari kemarin waktu wawancara sama orang manajemen yang bertanggung jawab sama GBK itu ditargetkan emang Desember kelarnya gitu kan. Tapi kemarin juga udah sempet dipakai nih sama Najwa. Iya, Ya, betul. Buat Najwa itu yang ada waktu terakhir kejuan itu juga kan ya. Itu udah dipakai dan udah kelihatan bagus kan untuk stadionnya sendiri dan rumputnya udah selesai kayak gitu kan. Tapi saya kiranya awalnya juga bisa nih dibuat Blackpink gitu kan, buat konser Blackpink gitu kan. Apalagi dengan 2 hari gitu kan. 2 hari, targetnya. Pasti optimis sih, maksudnya optimis bisa dibuat Blackpink gitu kan. Oh ternyata kemarin Menpora ngomong setelah November ini sampai Piala Dunia yang buat venue Piala Dunia gak boleh pakai dulu. Padahal nih ya Mbak Wila kan udah mau war tiket nih nanti November, bener kan ya? Terus gimana tuh venue udah sekitar 6 ya kalau nggak salah kalau venue buat Piala Dunia. Iya, buat Piala Nah, Dunia itu udah nggak boleh dipakai tuh bola supporter, arahan Menpora seperti itu ya Mbak Wila. Nah, tapi kalau kita ngomongin Piala Dunia nih, nah boleh Mbak Wila atau Bang Ari nih. Emang gimana sih Indonesia apakah sudah layak nih buat jadi tuan rumah? Soalnya kan dengan ya Bang Ari tahu sendirilah sekarang gonjang-ganjing di mana-mana. Dan gimana nih menurut Bang Ari? Kalau dibilang layak kan kita sebenarnya kan jadi tuan rumah tuh tahun 2021 ya. Iya. Tapi kan pandemi Covid membuat FIFA memutuskan Piala Dunia U20 2021 ditiadakan, ditunda ke 2023 dan Indonesia tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia di 2023. Nah, masalah tragedi sekarang yang Kanjuruhan ini yang membuat semua pemikiran terbuka lah ibaratnya kan kita harus benar-benar lebih baik lagi dari segi supporter, dari segi keamanan, lebih dari segi supaya pertandingan ini bisa berjalan lancar. Kalau tadi Utin nanya layak nggak, ya masih layak lah kan karena kan kita kan udah dipercayakan dan renovasi udah besar-besaran juga di 6 stadion ini. Nah kalau bicara kita masalah persiapan timnasnya juga saat ini sedang TC kan di Turki kan dan mau ke Spanyol ya gue setelah dari Turki ke Spanyol. Nah dari situ mereka akan pulang lagi ke Indonesia dan fokus utama Sintayong mungkin lebih ke Piala Asia dulu kali. Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan kan tanggal 1 sampai 18 Maret 2023. Habis itu baru fokus persiapan di Piala Dunia U20 2023 sih gitu teh. Oh gitu. Oke, kalau dari kacamata Mbak Wila dan Bang Hari nih, emang gimana sih progres renovasi dari stadion-stadion tersebut? Kayak Mbak Wila bilang tadi, udah lumayan kelihatan juga kan ya Mbak, rumputnya udah mulai bagus dan lain-lain. Berarti kan itu udah progres yang cukup luar biasa nih buat Indonesia dalam mempersiapkan Piala Dunia. Nah itu seperti apa tuh? Kalau untuk stadion itu GBK emang karena udah digarap sejak Agustus apa? Agustus. Iya, Agustus kan. Ya. Sejak Agustus udah mulai direnovasi gitu kan. Kalau untuk stadion GBK, tapi untuk beberapa stadion seperti Manahan, GBT dan beberapa yang lainnya itu masih belum dan baru akan ada di Bali juga kan ya Mbak? Iya. Iya kan. Itu baru akan diproses
mulai November ini Oh, karena gitu. saat itu masih dipakai untuk Liga 1 kan. Iya. Untuk Manahan juga kayak Manahan gitu kan masih belum diproses dan baru akan dimulai renovasinya ya baru November ini. Makanya itu Menpora menegaskan untuk November ini Gak mulai boleh dari dulu. November sampai Piala Dunia itu gak boleh dipakai karena fokus di renovasi. Itu sekitar berapa bulan sih Mbak kalau misalnya dikosongin dulu itu? Terakhir saya ngomong sama ketua pelaksananya ya, pas ngobrol-ngobrol itu terakhir ditargetkan paling enggak itu 3 bulan itu udah benar-benar Bersih ya? selesai Bersih bersih ya? semua Oh, kayak iya. gitu. Soalnya kalau Piala Dunia nanti di bulan Mei. ya. Mei, Juni. Mei Juni ya. Nah kalau buat ngomongin Piala Dunia lagi nih Bang. Tapi kalau bicara nyambungin Wila, Iya. sebenarnya kalau seandainya Kemenpora udah bilang nggak bisa dipakai, yang rugi itu ya klub-klub di Liga 1 ya. Iya, Wila. iya. Kita ada Persis Solo di Stadion Manahan, lalu ada Persebaya di Stadion GBT, ada Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, lalu ada Persija di GBK, Persib Bandung di Sijala Harupat, Iya, dan iya, iya. di Liga 2 tuh hanya Sriwijaya FC di Palembang. Palembang Nah juga. dari 6 tim itu kan sebenarnya kalau Persija opsinya kan bisa main di Patriot, Iya. bisa main di Cikarang, Iya, masih ada betul. venue-venue yang bisa dipakai Persija lah. Sementara kalau Persib Bandung dia bisa pakai di GBLA. Dan yang agak ribet tuh yang mungkin dipikirkan Persis Solo nih. Persis Solo nih mungkin bisa musafir lagi ke Iya, Stadion Muhammad Subroto. Terus nah masalahnya Muhammad Subroto ini layak kan nih buat Buat Liga 1. Liga 1. Iya, Sebenarnya layak, pertanyaan. cuman kan akibat ada tragedi Kanjuruhan, apakah stadion ini bisa diizinkan buat iya. pertandingan atau tidak tuh masalahnya. Sementara kalau di Persebaya kan GBT nggak bisa, dia larinya ke Sidoarjo ya. Sidoarjo Iya, lagi. betul. Tapi kan pengalaman kan di kemarin Persebaya lawan Lawan Rans Rans. juga Iya. sempat agak Iya. chaos Iya, kan, ada rusuh agak kan. chaos, iya, benar-benar. Agak rusuh kan. Nah, apakah boleh nggak Persebaya main di Sidoarjo lagi? Dan terakhir tuh Bali United nih. Bali United nih di Bali itu sebenarnya ada 3 stadion yang benar-benar bisa dipakai. Namun hanya satu stadion yang bisa pakai penonton, yaitu Kapten Iwan Dipta. Kalau Kapten Iwan Dipta nggak bisa dipakai penonton, artinya masih ada Stadion Igusti Ngurah Rai sama satu lagi gue lupa namanya apa. Itu tapi nggak bisa pakai penonton. Apakah Bali mau bermain di Iya, situ tanpa tanpa ada penonton? fans, ada Apakah supporter Bali harus gitu ya? harus away ke Pulau Jawa dulu atau nyebrang ke mana gitu biar bisa dapat penonton? Nah itu masalahnya. Apakah nanti kalau gue rasa mah nanti pasti ada semacam ya. pertimbangan lah buat mereka bertiga supaya bisa main di stadionnya sendiri gitu. Nah, kalau kita ngomongin Liga 1 nih, Bang. Gimana sih sekarang progres Liga 1 ini sampai sekarang gimana nih? Ya, kalau- Mbak Wila juga nih. Kalau Liga 1 kan tentu kan dengan ada tragedi Kanjuruhan ini kan sebulan ya Wila? Iya. Udah sebulan ya? Udah, tanggal sebulan. 1 kemarin sebulan nih. Ya, Bang. artinya kan sebenarnya kalau yang gue tahu kan akhir bulan Oktober itu udah sampai ke pekan 16 atau pekan Harusnya, 15 nih. iya. Sudah selesai nih. Artinya kan bahkan awal November itu putaran pertama sudah selesai. Iya, seharusnya. Nah, tapi kan yang adanya tragedi Kanjuruhan ini membuat baru sampai pekan ke-11 nih. Dan terus udah ada beberapa opsi ya Wil ya, yang akan digelar kan tanggal 18 November katanya isunya mencoba Barito lawan PSM, 19 tuh PSIS Semarang lawan Bayangkara, dan tanggal 20 Persija. Nah, ini kita nggak tahu nih apakah dikasih izin atau enggak, kita belum tahu kan. Yang pasti kan rekomendasi dari TGIPF itu Iya, kan udah TGIPF. dilakukan oleh PSSI dengan KLB. PSSI udah minta KLB pada bulan Maret nanti. Nah, PSSI berharap sebelum Maret itu Liga udah jalan juga. Kalau gue pribadi ya gue juga berharap Liga tetap jalan, dan yang bidang profesional itu yang mengurusi kasus tragedi Kanjuruhan ini harus benar-benar diusut tuntas gitu. Iya, Yang penting iya, kompetisi berjalan dulu Jalan aja. dulu ya. Ya, kita- Walaupun dengan penonton atau tanpa penonton seperti itu ya. Banyak opsi. Iya, Pasti hanya mungkin Wila opsi. bisa nambahin kali. Iya, best optionnya apa nih, Mbak Wila? Kalau ngomong banyak opsi itu sebenarnya banyak opsi banget ya. Karena dari yang kemarin tahun yang sebelumnya ada pandemi juga masih bisa digelar walaupun tanpa penonton, walaupun juga bisa juga kalau nggak tanpa penonton juga bisa terfokuskan Iya. mau difokuskan di mana aja gitu kan. Itu juga bisa kalau kayak apalagi ketambahan dengan yang mau dipakai untuk stadion-stadion yang mau dipakai untuk kayak ada Piala Dunia dan lain sebagainya kayak gitu kan. Jadi bisa juga difokuskan di beberapa terpusat lah kayak seperti tahun lalu gitu. Ya soalnya ini udah mau puasa juga kan. Nah, kalau- waktunya udah mepet banget. Ya kan awal mula kan kompetisi ini kan berjalan itu selesai tuh Maret. Maret berarti. seharusnya, Katanya Maret 23 tuh selesai dengan jarak waktu fokus persiapan selama sebulan itu Mei itu udah ke Piala Dunia. Iya. Nah, tapi dengan ada tragedi Kanjuruhan ini selama sebulan ini nggak ada kompetisi, jadi isunya ini akan digeser sampai akhir April. Oh, Jadi gitu. 1 bulan. Akhir tanggal 20 April tuh kompetisi selesai. Nah, bedanya ini April ini kan udah
puasa nih. Puasa. Iya, Udah makanya puasa kan, iya. sementara LIB PSSI kan awalnya targetnya kan sebelum puasa udah Puasa. selesai. Udah selesai. Ya ini kan ini puasa nih. Nah yang masalah kan dari jarak waktu April ke Mei ini mepet ke Piala Dunia, itu yang jadi permasalahannya. Ya. Soalnya kalau udah puasa kan banyak juga yang harus dipertimbangkan ya nggak sih Bang? Kayak dari pemain juga lumayan juga kalau bermain pas bulan puasa. Tapi sebenarnya ada beberapa opsi juga kan, opsi yang dari kalau seandainya Liga 1 berjalan lagi kan, kayak semacam pertama opsi tanpa penonton, lalu yang kedua opsi bergelar di satu wilayah, Iya. artinya bisa terpusatkan di Jawa Tengah. Si Iwan Bule sih katanya sempat ngomong kemungkinan di Jawa Tengah dengan beberapa pertimbangan karena di situ banyak stadion ya. Yang kita tahu emang cukup banyak, ada stadion Mandala, stadion di Jogja aja ada 3, di Semarang ada 2. Sebenarnya Citarum juga bisa sih, ada 6. Ya cukup banyak. Sebenarnya kalau seandainya nggak di Jawa Tengah juga bisa ke Jabodetabek ya Bella. Iya. Jabodetabek juga lumayan kan stadionnya juga. Oh iya, sudah biar lumayan memadai juga ya, Iya, Mbak. kita ada GBK udah ada Madia, ada Pakansari, ada Patriot, Cikarang, Idamik Arena. Iya. Berarti banyak opsi lah ya Mas, sebenarnya. Tapi yang kita pastinya berharap Liga 1 biar bergulir lagi. Soalnya waktunya udah mepet banget nih buat supporter, baik dari segi yang tadi kita udah mention juga nih, ada bulan puasa, Piala Dunia dan lain-lain. Nah, terakhir nih buat Mbak Wila dan Bang Ari, harapan buat sepak bola Indonesia. Kayaknya ini emang udah pertanyaan yang udah klasik banget ya, tapi kayaknya ini paling cocok buat menutup bincang-bincang kita hari ini nih. Ya harapannya jalan lagi. Kalau kata direktur Persib kemarin ngomongnya Siapa tanpa Teddy? Teddy. Kalau kata Teddy kemarin ngomongnya gini kan, kalau kompetisi gak jalan gimana timnas mau maksimal gitu. Nah, betul, Gak betul. bisa cuma mengandalkan latihan doang gitu kan. Harus paling nggak merasakan atmosfer pertandingan. Betul. Nah, kalau dari Bang Ari nih, Bang. Ya, gue setuju apa kata Wila ya, kompetisi harus tetap berjalan. Iya. Dan sementara di satu sisi tragedi Kanjuruhan itu harus diusut tuntas terusan. Jadi ada orang-orang profesional yang menyelesaikan masalah ini, biarkan kompetisi dikelola PSSI sama LIB dengan ada perubahan-perubahan yang direkomendasikan sama TGPF. ya. Sementara di pihak kepolisian dan ataupun pihak yang lain tuh juga terus mengusut terus lagi Kanjuruhan. Dan kalau gue sih berjalan seiringan, karena kan kasihan juga klub-klub yang sudah menandakan pelatih-pelatih top, pemain top di kayak musim Persib ini. gitu. Persib, Luis Milla, Persija ada Thomas Doll, lalu ada Michael Kremencik, ada timnas yang Ceko ya si Andres Kudela. Dan Persib juga datangkan pemain-pemain yang bagus, dan di atas posisi, dan PSM Makassar lagi di atas, Madura lagi di atas. Ya gue mikirnya kasihan ke mereka kesini. Kalau seandainya ini benar-benar gak berjalan dan nunggu sampai KLB kelar, ya udah Iya. Generasinya hilang ya. Iya. Susah kalau menurut pribadi gue seperti itu. Oke deh, kayak pokoknya intinya semoga kita berdoa Liga 1 bisa bergulir lagi, dan nanti Piala Dunia juga aman-aman aja ya di Indonesia, bola supporter. Oke deh, segitu dulu nih bincang-bincang kita hari ini, informasi-informasi yang bisa kita bagikan nih buat bola supporter. Semoga informasinya bermanfaat. Nah, jangan lupa nih buat like, comment, dan subscribe. Kalau udah di like, di comment, dan subscribe, jangan lupa tuh pencet tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya dari kita. Oke, sampai ketemu di chit-chat di basa-basi selanjutnya. Oke, dadah bola supporter, salam sehat. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola supporter.